繼續追過。佢俾個10秒我返嚟！Hai sahabat Moncat, kembali lagi bersama Mimin di Moncat Channel, menemani hidup Anda yang membosankan. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Zero to Hero yang diangkat dari kisah nyata bernama So Weiwei, sosok atlet Paralimpik terbaik yang pernah dimiliki Hong Kong. Sosok atlet sprinter yang berhasil memecahkan rekor, So Weiwei berlaga dalam 5 Paralympic Games di tahun 1996 hingga tahun 2012 untuk Hong Kong. Film ini disutradarai oleh Jimmy Wan. Baiklah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimi mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Pakai earphone-mu, posisikan tubuhmu senyaman mungkin, matikan lampu jika sudah siang. Oke, lanjut. Cerita dimulai dari So Weiwei dewasa yang tengah bersiap-siap untuk berlari kemudian melepaskan alat bantu dengarnya. Lalu Weiwei memejamkan matanya sambil mengingat pesan ibunya. Tiba-tiba terlihat flashback saat ibu So berlari-lari menggendong Wei yang masih bayi ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Wei mengidap penyakit anemia hemolitik yang menyebabkan Wei lumpuh otak. Hal ini membuat mereka sangat sedih. Namun, dokter memberikan saran bahwa ada jalan yang baik untuk kesembuhan Wei, yaitu dengan pertukaran transfusi. Hal ini disetujui oleh ibu Wei. Wei, bayi akhirnya melakukan pertukaran transfusi tersebut. Kita beranjak ke tahun 1985. Wei kecil dan ibunya sedang berkonsultasi dengan dokter tentang tumbuh kembang Wei yang dimana bentuk otot dan kendalinya tidak sebaik orang normal. Nah, hal ini membuat Ibu So sangat terpukul. Ibu So menjual jam tangan untuk membeli alat bantu dengar untuk Wei yang pendengarannya kurang dari 20%. Wah, seorang ibu akan melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Di awal sini aja udah bisa bikin mewek nih. Wei dan keluarganya tinggal di sebuah rumah susun di Hong Kong. Saat ibunya sedang menjemur pakaian di balkon, Wei memperhatikan anak-anak sebayanya sedang bermain. Tanpa disadari, Wei menggerakkan dua jarinya seperti orang berlari. Hal ini membuat Ibu So sangat sedih karena kondisi Wei yang tidak bisa berjalan. Scene berikutnya di pabrik kain terlihat Ibu So sedang mencari alat bantu dengar Wei yang hilang. Saat sedang sibuk bekerja, Ibu So melihat anaknya sudah hilang. Ibu So teriak-teriak mencari Wei. Ternyata Wei tertimbun di dalam tumpukan kain. Ibu So sangat marah kepada Wei dan meminta Wei untuk bisa berjalan, meletakkan Wei di mesin yang sedang bergerak dan memaksa Wei untuk berjalan. Wei! 邊個幫你過嚟？行啊！你可以叫㗎嘛？你行俾我睇好冇？你行俾我。Akhirnya Ibu So mematikan mesin tersebut dan menangis. Tak lama kemudian, Ibu Wei melihat keajaiban pada Wei. Ya, Wei bisa berdiri dan berjalan pelan. Ini membuat Ibu So menangis bahagia. Suatu malam, ibu dan ayah So sedang berbincang masalah penyakit Wei yang bukan penyakit genetik. Sehingga jika mereka memiliki anak kembali, anak mereka mungkin akan normal. Sehingga mereka memutuskan untuk memiliki anak lagi dengan alasan untuk menjaga Wei saat sudah dewasa. Kita beranjak ke tahun 1993. Terlihat Ibu So dengan seorang anak laki-laki yang merupakan adik dari So yang bernama Qin Wei dan Wei yang sudah remaja. Saat berjalan di lorong sekolah, Ibu So melihat poster pendaftaran untuk organisasi olahraga untuk atlet difabel. 體育協會隊。田徑隊 Wei sedang memberikan kertas dewa keberuntungan pada tetangganya dan mendapatkan uang. Wei memberitahukan pada adiknya bahwa ia mendapatkan uang. Tiba-tiba datang segerombolan anak-anak yang mengganggu Wei dan mengambil uang miliknya. Ibu Wei yang mengetahui langsung keluar dari rumah dan meminta Wei untuk kabur. Wei lari sekencang-kencang mungkin untuk melewati tangga dan lorong-lorong rusun. Ibu So terkejut melihat Wei yang berlari begitu cepat.
Keesokan harinya, Ibu So dan Wai datang ke klub atlet dan mendaftar. Namun Wai belum berumur 14 tahun untuk syarat pendaftaran. Di perjalanan pulang, Wai melihat beberapa orang sedang berlatih lari. Wai langsung mendekati lapangan diikuti Ibu So. Wai melihat beberapa orang sedang berlari. Tiba-tiba saat Ibu So mengajak pulang, Wai sudah tidak ada. Ternyata Wai ikut dalam latihan lomba lari tersebut. Pelatih lari yang ada di sana takjub melihat kemampuan Wai. Saat Wai sedang berlari, pelatih yang bernama Pelatih Fong meminta Ibu So membawa Wai pada hari Senin pukul 7 malam. Ibu So pun kaget. Saat di rumah, Ibu So sedang menggunting kuku anaknya sambil menceramahi Wai. Namun Wai menjawab dengan entengnya, "Kan ini hanya berlari." Namun keesokan harinya, Wai malah kewalahan karena diminta Pelatih Fong untuk lari 7 putaran. Pelatih Fong pun meminta Ibu So untuk tidak datang lagi ke lapangan lari jika mau anaknya berhasil. Saat ingin minum, Wai bertemu dengan adik pelatih Song bernama Gil dan memberitahukan bahwa pria yang berlari dengan kantong plastik tersebut bernama Trentong. Aneh-aneh ya rumor Hong Kong. Oke lanjut. Kenapa namanya Trentong? Karena rumornya dia bisa berlari 100 meter lebih cepat daripada kereta api. Wow. Malam berikutnya, Wai diminta pelatih Fong untuk berlari 20 putaran tanpa henti dan Wai menerimanya. Namun Wai malah berlari pelan. Saat pelatihan selesai, pelatih Fong meminta Wai tetap menyelesaikan putarannya. Pelatih Fong menceritakan alasan dia meminta Wai bergabung dengan timnya karena pelatih Fong sangat melihat Wai berlari dengan langkah yang stabil. Namun setelah itu pelatih Fong tidak melihat hal tersebut lagi. Saat perjalanan pulang, Wai menceritakan kisah pelatih Fong yang sangat terpukul saat Paralimpiade terakhirnya mereka gagal meraih medali emas dalam pertandingan estafet. Hal itu membuat pelatih Fong terpukul dan alasan lain pelatih Fong berhenti berlari karena cedera punggung yang dideritanya. Keesokan harinya, Wai kehilangan keseimbangannya saat menaiki tangga dan pelatih Fong mengatakan kepada Wai bahwa rekor 100 meter Wai masih lebih dari 15 detik dan pelatih Fong mengatakan bahwa saat pertandingan estafet Wai akan diletakkan di posisi terakhir. Hal tersebut membuat Trentong marah karena posisinya diambil alih oleh Wai. Trentong sangat marah dan mengatakan kalau dia akan berhenti kecuali Wai berlari di bawah 15 detik. Hal ini membuat Wai berlatih sangat tekun, namun dia tetap tidak bisa berlari di bawah 15 detik. Hal ini membuat Wai sangat sedih dan menangis. Ibu So yang mengetahui hal tersebut mengatakan alih-alih menangis kencang, berlari dengan kencang. Hal ini membuat Wai tenang. Keesokan harinya, Wai dan ibu berlari bersama dan Ibu So melihat Wai dengan semangat. Ibu So membeli 1 burger, namun dagingnya untuk Wai dan rotinya untuk Kai. Hal ini membuat Kai hanya terdiam. Di arena latihan, Wai berusaha untuk mencapai targetnya yang diperhatikan oleh Trentong dari luar lapangan. Tiba-tiba Ibu So datang dan mengatakan bahwa Trentong merupakan inspirasi dari anaknya Wai. Namun Trentong hanya diam dan pergi. Saat pelatih sedang mengobrol dengan Gai dan Kong, Tren datang ke arah Wai dan meminta Wai berlari. Wai langsung berlari. Pelatih Tong langsung menekankan stopwatch. Tren meneriaki Wai untuk terus berlari dan ternyata Wai berhasil mencapai targetnya. Wah, scene ini membuat bulu kuduk kita naik guys. Salut buat Tren. Tibalah pada tahun 1996, mereka menuju bandara. Saat berada di bus, mereka membahas tentang atlet Paralimpiade yang hanya mendapatkan bayaran sedikit dibandingkan dengan atlet Olimpiade lainnya. Tibalah para atlet di Wisma Olimpiade Atlanta. Saat ingin memasuki Wisma, Wai menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak mau lari karena tidak ada ibunda di sampingnya. Namun, Ibu So tetap menyemangati Wai dan berkata kalau dia tetap mengawasi Wai. Wah, siapa yang naruh bawang nih? Fufu. 但係我唔想。阿媽望住你噶嘛，我阿媽 set go。
哇，嗰兩隻死嘢！ Olimpiade dimulai. Wei dan kawan-kawannya telah bersiap-siap untuk lari dan mulai. Momen yang menegangkan, guys. Dan ya, Wei berhasil memenangkan pertandingan dan mereka mendapatkan medali emas. Hore! Saat sampai di Hong Kong, Wei langsung berlari memeluk ibunya. Mereka diwawancara oleh para reporter. Saat ditanyai harapannya, Ibu So mengatakan bahwa pemerintah harus adil dengan pembayaran setara dengan pekerjaan yang sama. Saat memotong kuku kaki Wei tiba-tiba mengalungkan medali yang ia dapat kepada Ibu So dan mengatakan bahwa kakek pernah bercerita bahwa ibu tidak pernah mempunyai emas. Maka aku akan memberikan ibu emas sebanyak-banyaknya. Ibu So terharu dengan perkataan Wei. Wah, merinding. Tahun demi tahun, Wei selalu meraih medali emas. Sekarang Wei sudah dewasa. Saat Paralimpiade 2004, Wei kembali memenangkan Olimpiade yang memecahkan rekor dunianya sendiri dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Hong Kong. Saat acara pertemuan tersebut, Ibu So mendapatkan tawaran iklan untuk Wei. Namun Ibu So yang sibuk langsung pergi. Saat melakukan makan-makan di rusun, Ibu So melihat Wei dan Gil sedang bercanda gurau. Ibu So pun hanya tersenyum bahagia. Saat di rel kereta api, Ibu So menanyakan apakah Wei menyukai Gil, namun Wei mengelak dengan melepaskan alat bantu dengarnya dan pergi menjauh. Saat kereta api hampir mendekat, Wei memasangkan alat bantu dengarnya, namun tidak jadi. Wei langsung siap-siap berlari saat kereta api mendekat. Wei berpacu dengan kereta api. Dan ya, Wei berhasil mendahului kereta api dengan jarak 100 meter. Wei dan ibunya berpelukan. Pada tahun 2006, terlihat Ibu So Wei dan Kin bergegas menuju rumah sakit. Ternyata ayah mereka kecelakaan yang membuat mereka membutuhkan biaya besar. Wei berinisiatif untuk bekerja menjadi kurir, namun Ibu So menolak. Ibu So meminta Kin untuk berhenti bermain basket dan menjaga ayahnya. Hal itu membuat Kin kesal kepada Wei. Ibu So yang kebingungan memutuskan untuk menelpon tawaran iklan untuk Wei. Namun pihak iklan meminta Ibu So untuk menunggu. Ibu So bekerja menjadi tukang kebersihan kamar mandi. Saat sedang makan siang, Ibu So ditelepon oleh guru sekolah Kin dan mengatakan bahwa Kin menjual medali kepada teman-temannya. Saat di rumah, Ibu So sangat marah kepada Kin dan mengatakan bagaimana usaha Wei untuk mendapatkan medali-medali tersebut. Karena sudah muak, Kin melawan kepada ibunya dan mengatakan, apakah ibu pernah memperhatikan aku? Apakah ibu tahu makanan favoritku? Setiap makan aku selalu mendapatkan roti, sedangkan Wei mendapatkan daging. Sebelum keluar rumah, Kin mengatakan bahwa olahraganya bukan basket, namun sepak bola. Hal ini membuat Ibu So hanya terdiam dan memeluk Wei. 每一個咁笨丟架你，係我煮燒架啊！但係冇照顧過，成家食聖誕大餐，我係你個仔嚟㗎。你生我出嚟都係想我照顧阿哥，唔係籃球隊㗎。 我係足球隊㗎。 Wei pun mengatakan bahwa dia akan mencari uang, namun Ibu So tetap menolak. Wei tetap meyakini ibunya kalau semua akan baik-baik saja. Wei bekerja sebagai kurir dengan mengantarkan barang-barang ke rumah-rumah. Suatu hari saat jam istirahat, Wei bertemu dengan pelatih Fong yang mengatakan bahwa Wei akan menjadi pembawa obor. Namun Wei menolaknya dan membandingkan gaji yang dia dapat dari pemerintah dan gaji yang dia dapat saat menjadi kurir. Namun di sisi lain Wei sangat ingin ikut. Pada tahun 2008 saat Olimpiade Beijing akan diselenggarakan, Ibu So menelpon Victor dan menanyakan apakah ada iklan lagi untuk Wei. Namun Victor mengatakan iklan akan ada untuk Wei jika Wei mengikuti Olimpiade di Beijing. Wei pun kembali berlatih dengan pelatih Fong dengan syuting iklan yang dia lakukan untuk mendapatkan uang. 但係嗰陣時嘅
温服，起步慢，始終你打咗坐的士。你係咪蘇華偉啊？我考試冇得，好啲啦，走嚟。 Saat menemani anaknya latihan, Ibu So kedatangan Victor yang menawarkan iklan besar. Awalnya Ibu So menolak dengan alasan performa Y yang menurun. Namun dengan melihat bayaran tertera, Ibu So menerima tawaran tersebut. Saat proses syuting, Y diminta untuk berbicara pelan. Hal itu membuat Y kesal dan pergi. Ibu So mengajar Y dan mengatakan kalau Y harus patuh kepada sutradara. Ibu So juga mengatakan bahwa Y harus tampak bodoh dan berbicara terbata-bata. Hal ini membuat Y sangat sedih dan menuruti permintaan ibunya. Perjalanan pulang, Ibu So mengatakan bahwa dia akan mengambil cuti untuk Y karena ada wawancara di televisi untuk besok. Y marah kepada ibunya karena dengan adanya proses syuting ini menghambat dia untuk berlatih. Ibu So mengatakan untuk mengurangi lari Y sedikit karena setelah masa Y habis, dia akan mendapatkan uang. Y lalu mengatakan saat masih kecil, ibu melarang jika Y berlari sedikit, namun sekarang berbeda. Y langsung meninggalkan ibunya. Keesokan harinya, terlihat proses syuting namun Y tidak terlihat. Victor meminta Ibu So mencari Y. Y terlihat berlatih ditemani Gil. Gil memberikan HP Y karena ibunya telah 58 kali menelponnya. Tiba-tiba Ibu So datang marah-marah kepada Y dan mengatakan kepada Gil bahwa Y menyukai Gil. Kenapa tidak mempertimbangkan Y? Gil hanya diam dan mengatakan kepada Ibu So bahwa Y bukanlah pria idamannya. Gil pergi meninggalkan Ibu So dan Y. Y sangat kesal kepada ibunya karena tidak bisa menjaga rahasia. Y juga mengatakan bahwa sejak kecil ibunya selalu memperlakukannya seperti orang difabel, melahirkan Kin karena dirinya difabel. Ibu So sangat sedih dan mengatakan menjadi difabel sangat sulit, namun menjadi ibu dari seorang difabel juga lebih sulit karena semua orang menyalahkan ibu. Mereka berdua menangis. Y pergi meninggalkan ibunya di lapangan. 我哋等咗你8個鐘啊！喂，你唔好亂講。外面一直當你係女朋友，好，點解你唔去行咧？太心㗎啦，我想幫你咯。教啊！以後我自己再咁啊，我同我自己好落重點咯。你都係覺得我係阿偉，你係殘廢，我知道學緊你。 Terlihat siaran televisi menghadirkan kisah hidup Y dan Ibu So pergi ke tempat pelatih Fong dan memberikannya anggur. Pelatih Fong mengatakan kepada Ibu So bahwa dia bisa memberikannya besok di bandara. Namun pelatih Fong mengatakan bahwa berlari sangatlah mudah, hanya lari di trek. Namun berbeda dalam kehidupan yang dibutuhkan Y sekarang adalah Ibu So. Pertandingan dimulai. Y tidak melihat keberadaan Ibu So di tengah ramainya penonton. Ini membuat Y berada di posisi ketiga untuk lomba 100 meter. Dan pada lomba 400 meter, Y kembali kalah. Hal ini membuat dia sedih. Sedih karena tidak ada Ibu So mendampinginya. Dahlah bisa kali bikin haru. Y yang sedang terduduk, tiba-tiba Ibu So datang mengambil plastik yang dipakai Y dan membawa lari. Ibu So menenangkan Y dengan mengatakan semua akan baik-baik saja. Kamu jangan takut. Y mengatakan kepada ibunya kenapa Ming berlari lebih cepat dari kereta. Ibu menjawab kenapa. Dan Y mengatakan karena dia mempunyai Wonder Mom, mereka alih tatap dan tersenyum. Dan flashback pun berakhir. Kita kembali ke tahun sekarang. Y memasuki lapangan dan mencari Ibu So di tengah ramainya penonton. Ibunya memberikan isyarat kepada Y pun membalas isyarat tersebut. Y bersiap mengambil ancang-ancang. Y melepaskan alat bantu dengarnya. Terdengar VO Ibu So yang sedang mengatakan, saat kamu berlari, bayangkan ibu melihatmu di garis finish. Y membayangkan hari-hari perjuangan Ibu So dengannya sampai dia berhasil menjadi Y yang sekarang. Y memulai pertandingan. FYI, di tengah scene ini kita diperlihatkan juga Y asli yang sedang berlari menggapai garis finish. Dan ya, Y berhasil memenangkan pertandingan ini dengan rekor dunia baru. Merinding sumpah weh. Semua bersorak, warga bahagia dengan keberhasilan Y memperoleh medali emas.
Wai memberikan senyuman kepada ibunya. Film pun berakhir. Pada akhir film, kita diperlihatkan foto So Wai Wai asli yang memenangkan pertandingan dan masih memegang rekor Paralimpiade untuk kategori ini. Wah, benar-benar film ini menguras emosional banget. Emosi kita bisa dibawa naik dan turun, ikutin gimana kisah Wai sendiri. Seorang ibu akan melakukan apapun demi kesuksesan dan kebaikan anaknya. Love you ibu, perjuanganmu tak akan tergantikan. Oke guys, sekian film kali ini. Semoga bisa memotivasi kalian ya untuk tetap semangat dan berjuang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.